Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz? Suara dari sini bagus? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Alhamdulillah, Oh. kedengaran. Bentar, ini mau ngetes dulu mic. Baik Ustaz, mangga. Gimana sekarang, bagus nggak Ustaz suaranya? Bagus Ustaz. Bagus. Oh iya. Kebetulan nih coba pakai mic wireless, kalau kurang bagus nanti diganti dengan mic yang pakai kabel gitu. Alhamdulillah Ustaz, jelas. Oh iya. Baik ya, sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Bergema. Oh ya, sebentar ya. Feedback Ustaz. Kalau sekarang, apakah aman? Cukup jelas suaranya Ustaz. Ya. Alhamdulillah, udah kedengaran Ustadz. Maaf ya di sini penerangannya kurang ini. Baik, Insya Allah ini semoga tidak menjadi penghalang dan kita semua untuk sama-sama menuntut ilmu ya. Baik, kita mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ubasyirukum bisalama ayyuhal ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan pada hari ini, baik itu kenikmatan yang sifatnya ruhiyah ataupun jasadiah ya. Nikmat ruhiyahnya kita alhamdulillah bisa senantiasa istiqomah untuk menghadiri kajian-kajian keislaman, dan kenikmatan yang berupa jasadiahnya yaitu kenikmatan tak lain dan tak bukan kita dapat disehatkan sehingga melalui perantara kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang, dan juga Allah Maha Pengasih yang kasih sayangnya tanpa pilih kasih. Salam serta salam marilah kita haturkan juga kepada baginda alam, yaitu
sosok manusia yang mulia yang memiliki tren kehidupan yang luar biasa, dipenuhi dengan perjuangan, pengorbanan, membawa risalah kenabian yang mana risalah ini diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sosok yang begitu luar biasa, yang begitu mulia. Beliau manusia tetapi tidak seperti manusia yang lainnya. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah bertepatan pada hari ini, yaitu tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, beliau hadir di tengah-tengah umat, beliau hadir di dunia ini, gitu ya. Dengan apa? Dengan tujuan untuk memperbaiki salah satunya itu akhlak kita semua, untuk apa? Untuk menjadi penopang kehidupan umat manusia. Maka daripada itu patut bagi kita semua untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepadanya agar kelak kita bukan saja mengaku sebagai umatnya, tetapi juga diakui oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang hadir di malam hari ini, insya Allah gitu ya, mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengkaji, kita akan merefleksikan, kita akan bermuhasabah ya terkait tentang peristiwa yang agung, itu lahirnya baginda Muhammad SAW. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ya gurunda kita semua, Al Ustadz Al Mukarram Aa Fahrul Roji ya. Assalamualaikum, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz posisinya lagi di mana Ustadz? Ya, di rumah, Di Majalengka ya Ustadz? di Majalengka. Ya, Insya Allah. Suaranya bagus. Kenapa Ustadz? Suara dari sini bagus. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Ya, kita izin dulu ya Ustadz. Saya akan menyapa Ya. teman-teman yang hadir, sahabat hijrah yang udah hadir di ruang Zoom. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Misalnya baik, Waalaikumsalam boleh warahmatullahi ya disampaikan wabarakatuh. di ruang chatnya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah siap sahabat hijrah semua untuk mendengarkan kajian pada malam hari ini? Waalaikumsalam, sudah siap Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai thalibul ilmi, ya. Yaitu salah satunya memperhatikan adab-adab dalam ya menuntut ilmu, karena al-adab fauqal ilm. Jadi adab atau akhlak itu di atas ilmu. Jadi insya Allah ketika kita sudah memperbaiki akhlak kita, insya Allah gitu ya, jalan menuju ilmu itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang harus diperhatikan oleh sahabat hijrah semuanya? Yaitu salah satunya luruskan niat ya untuk senantiasa sama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersihkan hati dari segala macam ya gangguan-gangguan, kotoran-kotoran hati, agar senantiasa ilmu ya yang kita terima ini menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi diri kita sendiri dan juga umumnya untuk masyarakat di lingkungan sahabat-sahabat hijrah semua ya. Nah, lalu selanjutnya sebagaimana ya kita itu akan berperang pada malam hari ini. Berperang apa? Untuk apa? Untuk mencapai keilmuan. Maka kita juga harus menyiapkan alat-alat perang tersebut, yaitu untuk mencatat ya, untuk mencatat apa-apa yang nanti kelak disampaikan oleh Ustadz kita semua. Karena dengan tulisan kita itu secara tidak langsung mengikat suatu buruan kita. Jadi kalau misalnya ilmu
itu tidak dicatat, dan kita tahu bahwa kita semua sebagai manusia itu tempatnya lupa, ya, maka catat ilmu itu agar tidak lari-lari kemana-mana, akhirnya ujungnya apa? Lupa. Jadi ikat qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Jadi ikatlah buruan atau ilmu itu dengan tali yang kuat, yaitu dengan tulisan. Oke, dan juga selanjutnya mohon diperhatikan juga apanya eh, untuk mematikan ya mic di mana dikala kajian berlangsung agar tidak mengganggu yang lainnya seperti itu. Dan juga diusahakan untuk mengaktifkan kamera agar walaupun kita mengkaji ilmunya secara online senantiasa turun keberkahan ya oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin Baik, ya Allah. itulah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh sahabat kita semuanya. Semoga bisa dipahami dan bisa diimplementasikan, diamalkan di kajian kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita berikan kesempatan untuk penyampaian materi yang akan disampaikan pada malam hari ini mengenai tentang peristiwa ya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. A.A. Fahrul Razi. Kepadanya kami silakan. Bangga Ustadz Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya rahmanu ya rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para bapak ya, para ibu, teteh, AA, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah malam hari ini di majelis Zoom, majelis online, kita dapat bersilaturahim, kita dapat bermuajahah, bermuasalah, insya Allah dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah majelis, walaupun majelisnya ini majelis yang sangat luas ya, karena dari ujung barat sampai timur, ujung utara sampai selatan bisa dijangkau dengan media teknologi pada saat ini. Ya, alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, bertemu dalam sebuah majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa berharap mudah-mudahan sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat beserta umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan Allahumma amin ya rabbal alamin. Para
mas sekalian ihwani wa Allah, barangkali sebelum di kesempatan yang malam yang mulia ini ada beberapa hal yang kiranya Al-Fakir bisa sampaikan. Barangkali perlu terlebih dahulu konfirmasi kepada moderator ini alokasi waktunya kira-kira bagaimana, Ustaz? Paparan atau bagaimana begitu? Atau dialog atau seperti apa? Untuk penyampaian materi terlebih dahulu, Ustaz. Nanti insya Ya, Allah di akhir setelah selesai ada sesi diskusi dan tanya jawab seperti itu. ya makasih. Kira-kira berapa lama ya alokasi waktu? Barangkali nanti keenakan gitu, nanti malah habis waktu untuk penyampaian. Oh iya, tapi ini sebelumnya tertulis di pengumumannya kan sampai selesai, Ustaz. Tapi biasanya kajian di kelas 3 itu maksimalnya sampai jam 10. Oh gitu ya. Agak. Baik, kalau demikian para jamaah sekalian ya, pada kesempatan malam hari ini barangkali kita sharing, kita berbagi hal ya, baik itu informasi, penjelasan, wabil khusus terkait dengan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, peristiwa yang sangat bersejarah dan sangat menentukan perjalanan umat Islam yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Di mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga berarti. Setelah bulan Muharram, ya kemudian bulan Safar, ya sekarang bulan Rabiul Awal, bulan ketiga di tahun 1446 Hijriah. Sebetulnya di bulan Rabiul Awal ini kalau berbicara tentang peristiwa, ada banyak peristiwa. Tapi barangkali di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal yang kebetulan secara kebiasaan yang sudah memasyarakat, yaitu adalah peristiwa atau peringatan yang mengingat kembali peristiwa lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara tentang memperingati peristiwa lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini memang banyak sekali hal yang menarik yang bisa kita diskusikan, bisa kita obrolkan. Terlepas dari mungkin masih banyak perdebatan di tengah-tengah masyarakat tentang apakah peringatan Maulid Nabi ini sesuatu yang memang diajarkan oleh Rasul, apakah peringatan Maulid Nabi ini sesuatu yang tidak menyalahi syariat. Kita sementara ini tidak mempertentangkan hal itu. Ya, walaupun pada kenyataannya memang ya ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Ya ada mungkin yang ekstrimnya menganggap itu bid'ah dan lain sebagainya. Nah, tetapi di kesempatan malam hari ini kita mencoba untuk melihat beberapa sisi terkait dengan sesuatu yang sudah mentradisi di tengah-tengah umat, yaitu peringatan Maulid Nabi. Tentang bagaimana latar belakang adanya tradisi itu. Kemudian apa sesungguhnya yang melatar belakangi munculnya tradisi atau perlu adanya peringatan Maulid Nabi. Lalu kemudian
apa yang menjadi tujuan yang ingin diwujudkan, diraih dengan adanya peringatan Maulid Nabi. Bagaimana buahnya atau hasilnya. Ini mungkin hal yang nampaknya penting gitu untuk kita pahami ketika peringatan Maulid Nabi ini menjadi sesuatu yang sudah mentradisi dan membudaya di tengah-tengah kaum muslimin. Kembali kepada persoalan yang pertama, para jamaah sekalian, bahwa adanya peringatan Maulid Nabi ini berangkat dari peristiwa lahirnya seorang manusia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu berdasarkan catatan sejarah yang masyhur yang sampai kepada kita itu terjadi di tanggal 12 Rabiul Awal yang insya Allah bertepatan dengan hari Senin ini. Kalau sekarang malam ini kita sudah masuk ke tanggal 13. Nah, karena pergantian Hijriyah, bulan Hijriyah itu dari ba'da maghrib, dari waktu maghrib itu sudah masuk ke tanggal berikutnya. Di mana peristiwa kelahiran ini, kalau dilihat dari sisi peristiwa lahirnya, bagi kita sesungguhnya adalah perkara yang biasa. Bahwa kejadian kelahiran, kematian, yang fenomena alam yang biasa, sunnatullah, yang memang sesuatu yang tidak aneh, sesuatu yang memang biasa, sesuatu yang anggap saja tidak istimewa. Yang namanya orang ada yang lahir, ada yang wafat. Bahkan mungkin para jamaah banyak yang tidak tahu. Menurut survei, saat ini tidak kurang dari 6 bayi tiap detik itu lahir. Ini rata-rata gitu. Jadi setiap satu detik itu 6 bayi lahir ke dunia ini. Artinya ini fenomena yang sesuatu yang biasa dan berulang-ulang. Maka oleh karena itu, kalau dilihat peristiwa lahir, maka sesungguhnya kelahiran baginda adalah fenomena biasa, alamiah, yang tidak berbeda dengan peristiwa kelahiran manusia-manusia yang lain. Sehingga artinya sesuatu yang sebetulnya perkara yang biasa dan tidak perlu kita anggap sebagai peristiwa yang wah. Namun apa yang kemudian menjadi istimewa ada peringatan ini? Maka sesungguhnya yang menjadikan kelahiran itu menjadi sesuatu yang kemudian diperingati, sesungguhnya bukan dari sisi peringatan lahirnya. Bukan dari sisi sebagaimana orang memaknai dengan istilah ulang tahun. Bahwa tahun ini adalah ulang tahun Rasulullah. Bahwa tahun kemarin adalah ulang tahun Rasulullah. Bahwa tahun sebelumnya ulang tahun Rasulullah. Begitupun tahun yang akan datang, insya Allah akan bertemu lagi dengan ulang tahun Rasulullah. Jadi peringatan Maulid Nabi itu bukan sebagaimana orang memaknai dengan istilah ulang tahun. Tetapi peringatan Maulid Nabi itu tidak lain adalah satu sarana, satu cara yang menjadi momentum bagi kita sebagai umat beliau, umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengingatkan kepada diri kita akan sosok yang istimewa, sosok seorang manusia yang mulia,
yang kedudukannya adalah Al-Mustafa, orang yang terpilih, kedudukannya sebagai Khatimul Anbiya wal Mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul, kedudukannya sebagai orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun, ya, untuk memenangkan agamanya di atas agama-agama yang lain. Begitupun kelahirannya itu adalah pertanda datangnya penerang kehidupan, cahaya bagi langit dan bumi, petunjuk jalan hidup bagi manusia, mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Begitupun juga sebagai momentum babak baru kehidupan, yang tadinya kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kehidupan yang berkibar panji-panji kebenaran, kemudian jatuhnya panji-panji kebatilan. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, ja'a telah datang al-haqqu kebenaran, wa zahaqa dan lenyaplah al-batilu kebatilan. Jadi artinya peringatan Maulid Nabi sendiri, makna di balik peristiwa lahir itu bukan dari sisi lahirnya sesungguhnya, tetapi dari sisi hikmah di balik kelahiran itu adalah momentum terwujudnya hal-hal tadi. Nah, sehingga kemudian kita para jamaah sekalian kalau membaca bagaimana karya-karya sastra dari para ulama, nah, kita misalkan membaca kitab Burdah, Al-Barjanji, Ad-Debai, dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan, baik itu dalam bentuk senandung, syair, puisi, dan sebagainya. Gambar mulia tadi, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu contoh misalnya, ada senandung dari Al-Abbas bin Abi radhiyallahu anhu pada saat, pada momentum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mensenandungkan gitu, mendendangkan syair, wa anta lamma wulida asraqatil ardu wa dha'at binurikal wa nahnu min dzalikan nuri fidya wa subrashadi naftariku. Cahaya itu kami berada dalam terang benderang dan jalan-jalan petunjuk. Ini contoh bagaimana ungkapan seorang Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ketika beliau mengungkapkan bagaimana gambaran dari fenomena kelahiran atau momentum kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian juga di dalam riwayat yang saya gambarkan bahwa ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, Sayyidah Aminah, kita tahu para jamaah, Sayyidah Aminah ini adalah ibunda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat, menyaksikan cahaya yang bersinar mengiringi kelahiran beliau yang tampak menerangi istana-istana negeri Syam. Yang kemudian Irbad bin Syariyah, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, da'wata abi Ibrahim wa busra wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nurun adha'at minhu qusur Syam. Aku adalah doa Ibrahim, kabar gembira Isa kepada kaumnya, dan mimpi ibuku yang melihat cahaya keluar dari dirinya sehingga terlihat jelas bagi dirinya istana-istana Syam.
Beliau, baginda Rasul, menggambarkan bahwa kelahirannya itu adalah satu ijabah doa dari ayahanda Ibrahim. Yang pada saat dulu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang doanya itu kemudian dicantumkan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 129. Di mana Nabi Ibrahim berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Para Bapak Ibu, para jamaah bisa melihat doa ini di surat Al-Baqarah ayat 129. Itu doa Nabi Ibrahim itu. Sebelum Rasulullah dilahirkan. Beliau berdoa kepada Allah, ya Tuhan, Rabbana, wa ba'ats fihim rasulam minhum. Utuslah untuk mereka seorang rasul, yatslu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajari kepada mereka kitab, yakni Al-Quran, wal hikmata, dan al-hikmah, yakni sunnah, wa yuzakkihim, serta mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan tentu para jamaah sekalian, banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lain yang melingkupi suasana kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dari sisi fenomena. Jadi memang baginda Rasul itu dari sisi kejadian kelahirannya pun itu sudah menggambarkan keistimewaan. Sehingga kemudian para jamaah tidak perlu kaget kalau misalnya ketika peringatan Maulid Nabi, di beberapa tempat itu ada tradisi membacakan syair-syair, membacakan manaqib-manaqib, tulisan-tulisan yang sesungguhnya inti dari tulisan itu adalah menggambarkan keistimewaan, keagungan. Begitupun juga menggambarkan bagaimana fenomena yang terjadi di seputar kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari sisi peristiwanya. Jadi memang karena peristiwa lahirnya juga sesuatu yang banyak sekali keistimewaan yang ada di dalam. Nah, kemudian berikutnya, tentu bagi kita sebagai umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenangan tentang kelahiran beliau yang kemudian itu di tengah-tengah masyarakat itu menjadi tradisi seperti pada saat ini tentu bukan sekedar nostalgia, bukan sekedar reuni spiritual, bukan sebagaimana ya orang mengenal dengan istilah ulang tahun, ngumpul-ngumpul, kemudian ya nostalgia, kenangan kelahiran dan lain sebagainya, tidak. Tetapi sesungguhnya yang melatar belakangi adanya yang disebut dengan perayaan peristiwa Maulid Nabi itu tidak lain adalah memanfaatkan momentum itu dalam rangka untuk mewujudkan apa yang ingin diraih, yaitu apa? Memperkuat kecintaan atau mengingat kembali akan kecintaan kita kepada sosok suri tauladan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperkuat kembali semangat ingin mensuri tauladani beliau. Semangat ingin mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semangat ingin mewujudkan ajarannya.
semangat ingin memperjuangkan atau melanjutkan misi dari perjuangan beliau, yaitu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hal inilah yang sebetulnya ya, yang menjadi spirit kenapa awal mula lahir atau ada yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi. Jadi tidak sekedar ketika kemudian dibacakan seperti tadi syair-syair misalnya Tola al-badru alaina min saniyatil wada'i dan seterusnya, menggambarkan bagaimana keluarlahnya al-badru badar kepadaku, keluarlah sinar kepada kami min saniyatil wada'nya dari lembah wada, artinya menggambarkan apa, kekaguman akan sosok baginda Rasul. Mungkin itu di antara bumbu dari peringatan Maulid Nabi, ya, ungkapan-ungkapan mengagungkan, takziman, takriman, memuliakan. Tetapi sesungguhnya spirit yang ingin diwujudkan dari peringatan Maulid Nabi itu adalah lebih dari itu, yaitu mengungkapkan kembali apa, gambaran tentang sosok suri tauladan, mengenalkan. Nah, kalau bicara tentang hal ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka esensi dari peringatan Maulid Nabi ini adalah makna yang akan berlaku sepanjang zaman. Karena sampai kapanpun kita tetap harus selalu menjaga spirit ini. Spirit kecintaan, mengenalkan sosok baginda Rasul, mengingatkan umat akan suri tauladan, mengingatkan mereka untuk senantiasa memelihara sunnah-sunnahnya. Yang artinya, kalau spiritnya seperti itu, tentu tidak sekedar di bulan Rabiul Awal. Tidak sekedar ketika kita berada di bulan di mana di bulan itu dilahirkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kapanpun akhirnya, apakah mau disebut peringatan Maulid Nabi ataupun tidak? Hanya karena kebetulan sekarang bulan Rabiul Awal, jadi ya kita beri saja judul peringatan Maulid Nabi. Karena sebetulnya diidopatkan, kalau bahasa lainnya disandarkan kepada peristiwa lahirnya. Kalau ketika Isra Mi'raj, mungkin kita sandarkan kepada peristiwa Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau ada peristiwa lain, kita sandarkan kepada peristiwa lain yang terjadi di kala itu. Tapi sebetulnya spirit yang senantiasa ingin dijaga dan diwujudkan itu adalah tadi, selalu mengingatkan akan sosok suri tauladan, kekasih, sosok yang menjadi panutan, yang ajarannya senantiasa kita jadikan sebagai rujukan, sunnah-sunnahnya kita hidupkan, itulah spiritnya. Nah, kalau bicara makna ini, tentu ini sesuatu yang penting bagi kita, gitu ya, bagi umat. Nah, dan kalau kembali kepada di zaman para sahabat, ternyata memang spirit ini sudah ada. Walaupun tentu kalau dicari barangkali para jamaah, literatur tidak akan ada yang menyebutkan peringatan Maulid Nabi di zaman sahabat. Maksudnya judul peringatan Maulid Nabi. Tapi ketika kita selami spirit yang terkandung dari latar belakang adanya peringatan Maulid Nabi seperti itu, maka di zaman sahabat pun sesungguhnya lebih dari yang kita sekarang ini laksanakan. Mungkin jangan-jangan di kala kita pada saat ini peringatan Maulid Nabi-nya sering berulang-ulang, tapi maknanya malah tidak kita raih. Sementara ketika di zaman sahabat tidak ada yang disebut dengan peringatan Maulid Nabi, tapi justru maknanya mereka lebih dari yang kita bayangkan. Nah, salah satu contoh misalnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sahabat, ini ada ungkapan dari salah seorang sahabat
Insya Allah para jamaah sudah kenal semua, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Barangkali Bapak Ibu sudah pada kenal semua ya, nama sahabat yang terkenal. Salah satu sahabat yang terkenal, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu pernah mengatakan begini, kunna nu'allimu auladana siratar rasuli wa maghazihi kama kunna nu'allimuhumul Qur'an. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengatakan begini, kunna nu'allimu, ada kami mengajarkan auladana kepada anak-anak kami siratar rasul, sejarah Rasulullah. Wa maghazihi, dan kami mengajarkan tentang peperangan Rasulullah. Kama kunna nu'allimuhum, sebagaimana seperti halnya kami mengajari mereka Al-Qur'an. Itu kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau mengatakan kami itu punya tradisi. Mungkin kalau disebut tradisi. Kami punya kebiasaan. Apa itu? Kami mengajari anak-anak kami sejarah. Memberikan pelajaran, mengingatkan, memberitahu kalau belum tahu. Kepada anak-anak kami sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa maghazihi, dan peperangan Rasulullah. Yang itu kami lakukan kama kunna nu'allimuhumul Qur'ana, sebagaimana kami mengajari anak-anak kami Al-Qur'an. Nah, kalau dari Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi beliau memberitahu pada kita ada sebuah tradisi sebetulnya di kalangan para sahabat yang mungkin tidak dalam bentuk formal seperti saat ini. Itu apa? Senantiasa mengajarkan kepada anak-anak mereka, mengingatkan, memberitahu tentang sejarah Rasulullah, mengingatkan. Ya, mungkin bahasa kitanya, anak-anakku, kita punya tauladan nih, siapa Rasulullah dengan keistimewaannya, beliau perjuangannya seperti apa, akhlaknya bagaimana, diingatkan anak-anak generasi ini. Agar apa gitu, para jamaah sekalian, agar mereka itu di zaman Izin Ustadz, suara Ustadz tidak keluar. apa? Sekarang keluar ya. Sudah Ustadz. Sekarang sudah. Oh ya, tadi terputus Zoom, mungkin sinyalnya. Eh, apa? Saya ulang ya. Nah, kembali kepada kata-kata Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ya, para jamaah sekalian. Jadi beliau menggambarkan kepada kita ada sebuah tradisi ketika itu mereka selalu mengajari, mengingatkan ya, kalau lupa, mengajari kalau belum tahu kepada anak-anak mereka tentang kebiasaan untuk mengingatkan, memberitahu sejarah Rasul. Nah, sejarah Rasul ini maknanya umum kan. Bagaimana kehidupannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana suri tauladannya dan lain sebagainya.
Tujuannya tentu tidak lain adalah agar apa? Agar generasi anak-anak mereka itu tidak lupa, agar generasi anak-anak mereka itu tidak salah dalam memilih sosok suri tauladan, idola. Bayangkan itu di zaman siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kita tahu itu adalah sahabat. Artinya apa? Zaman yang tentu sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, coba bayangkan kalau sekarang para bapak ibu, ya, para jamaah sekalian, kita yang sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu. Gitu. Coba kalau kita apa namanya tafakuri, kira-kira generasi sekarang ini kalau dibandingkan dengan generasi anak-anak di zaman sahabat, gitu, yang kenal Rasul itu lebih banyak yang zaman yang mana? Pasti di zaman sahabat kan. Pada kenyataannya coba kalau kita anggaplah anggap orang menyebutnya survei gitu. Coba kalau anak-anak sekarang ini faktanya Bapak Ibu para jamaah sekalian, kira-kira kalau anak-anak sekarang dibandingkan antara kenal dengan Rasulullah dengan kenal kepada misalnya selebriti, selebgram, artis, kalau dibandingkan, coba lebih kenal yang mana? Jangan-jangan kepada Rasulullah banyak yang tidak tahu kan? Kalau dites ini, misalnya siapa Rasulullah, siapa bapaknya, siapa ibunya, kapan lahirnya, gimana akhlaknya. Akhirnya apa para jamaah sekalian? Ketika mereka tidak kenal sosok idola, sosok apa panutan, akhirnya karena jiwa manusia itu membutuhkan figur, siapa yang layak atau yang harus dia contoh, ketika figur yang seharusnya dikenalkan itu tidak dikenalkan, maka tentu resikonya adalah akan salah dalam memilih menempatkan siapa yang menjadi figur, siapa yang menjadi uswah, menjadi suri tauladan. Yang kemudian ketika dia sudah mendapatkan sosok yang menjadi suri idolanya, sampai menjerit-jerit, sampai wah itu seperti ada apalah gitu. Itu saking apa coba? Ya, saking mungkin memendam rasa rindu, cinta, ingin ketemu, berjumpa. Sehingga ketika sosok yang mereka idolakan ada di hadapan mereka, ya luapan ya, perasaan itu terungkap dalam bentuk tadi, mungkin histeris dan lain sebagainya. Itu karena apa coba? Karena begitu cintanya mereka kepada sosok idola itu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh idola mereka, mereka tidak pernah bertanya. Kalau dalam bahasa kita, apa dalilnya sih? Kenapa artis ini melakukan ini? Kira-kira ini baik apa buruk? Tidak. Gitu. Pokoknya yang dicontohkan oleh idola, mereka telan bulat-bulat, mereka turut, mereka ikuti, bahkan tidak pernah dipikirkan ini baik atau buruk. Tidak. Coba bahaya sekali. Nah artinya ketika dalam kondisi dan situasi seperti itu, maka kebutuhan untuk mengenalkan sosok suri tauladan, uswah, sosok yang memang layak gitu ya, yang seharusnya bahkan wajib, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga oleh karena itu, ini sesungguhnya yang melatar belakangi dari awal mula adanya peringatan Maulid Nabi, dan ini pula yang kemudian melatar belakangi penting atau perlu apa yang disebut mengingat kembali kelahiran baginda Rasul senantiasa ya, dihadirkan di zaman pada saat ini. Tujuannya tidak lain adalah itu. Senantiasa mengingatkan bagi yang barangkali lupa. Mengenalkan bagi yang barangkali belum kenal. Nah, tidak lain tujuannya adalah itu. Dan itu pula para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya melatar belakangi
adanya peristiwa atau adanya, anggap saja ya, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang itu, nah, kalau kita baca di sejarah ini memang banyak pendapat. Konon ada yang menyebutkan bahwa peringatan Maulid Nabi yang pertama itu di abad kedua Hijriah, berarti 200 tahun setelah hijrahnya baginda Rasul. Ada juga yang menyebutkan ya di abad kelima Hijriah, berarti tahun 500-an. Namun dari berbagai versi sejarah awal mula peringatan Maulid Nabi, ini ada versi yang masyhur, yang dikenal oleh banyak orang, yaitu bahwa secara kolosal, jadi kolosal itu berarti besar-besaran. Nah, peringatan Maulid Nabi ini pertama kali diadakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti udah kenal. Ini salah seorang jenderal terkenal ya, yang mengajari bagaimana etika dalam berperang menurut Islam. Yang kemudian ya dianggap saja dijadikan contoh oleh para jenderal bagaimana etika dalam peperangan. Beliau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang pertama menyelenggarakan apa yang disebut dengan perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran. Yang ketika itu beliau berada di Mesir sebagai salah seorang penguasanya atau sultan di Mesir, yang ketika itu didukung oleh gubernur Irak, gubernur Irbil yang ada di Irak, yang bernama Malik Muzaffar. Kebetulan memang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini ada hubungan dekat dengan Malik Muzaffar. Jadi hubungan kakak adik. Nah, apa yang kemudian melatar belakangi para jamaah sekalian? Ketika itu beliau sedang menghadapi peperangan hebat yang kita kenal dengan perang salib. Secara ringkas para jamaah kalau baca sejarah, perang salib itu sekitar 200 tahun lamanya. Peperangan antara kaum muslimin melawan tentara-tentara salib dalam rangka membebaskan Yaum Al-Quds, membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, ketika di masa peperangan yang panjang itu, ini Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melihat ada sebuah fenomena. Apa fenomenanya? Semangat jihad kaum muslimin ini melemah. Semangat berperang membela agama dari kaum muslimin ini melemah. Jadi disebut perang salib karena umat Islam melawan tentara Kristen. Sehingga kalau dari sisi Sultan Salahuddinnya dalam rangka membebaskan Masjidil Aqsa yang ya sekarang pada kenyataannya belum bebas gitu, kembali dikuasai oleh Yahudi. Nah, ketika itu umat Islam itu dalam kondisi menurun semangat jihadnya. Sehingga kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan gubernur Irak, mereka merumuskan gitu ya, bagaimana strategi untuk membangkitkan kembali sejarah semangat dari umat Islam. Kalau baca sejarah secara detailnya itu ya, konon ketika itu diadakan perlombaan untuk kalau sekarang itu membuat berbagai karya sastra, mungkin dalam bentuk prosa, puisi, pantun gitu ya, yang isinya itu menggambarkan semangat untuk kembali mengingat baginda Rasul, kemuliaan beliau, sosok beliau, sehingga ketika itu dibacakan akan menggugah kembali semangat kecintaan, semangat ingin mensuri tauladani, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah, diadakanlah itu. Nah, maka ya, ringkas cerita dari adanya gagasan yang kemudian diwujudkan tadi secara besar-besaran yang dengan istilah kita disebut dengan perayaan Maulid Nabi, dan memang tradisi itu ya sekarang diantaranya
beberapa daerah ketika peringatan Maulid Nabi ada pembacaan siroh-siroh tadi gitu ya, karya-karya sastra tadi seperti Ad-Deba, Al-Marjanji dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah bukan dari sisi karya sastranya tadi, bukan dari sisi indahnya bacaan, didendangkan dan lain sebagainya, tetapi di balik itu adalah untuk menggugah kembali semangat kecintaan kepada baginda Rasul. Ketika sudah cinta, maka ingin mensuri tauladani, ketika sudah cinta ingin mentaati, ingin memperjuangkannya, ingin membela. Sehingga hasil akhirnya bagaimana para jamaah sekalian? Dengan cara itulah semangat jihad umat Islam kemudian bangkit kembali dan akhirnya umat Islam berhasil membebaskan membebaskan Masjidil Aqsa, mengalahkan tentara Salib, tentara Kristen. Maka dari latar belakang tadi kita bisa mengambil apa sesungguhnya latar belakang atau tujuan dari adanya peringatan Maulid Nabi. Jadi kalau dari sisi keberadaan peringatan Maulid Nabinya itu ya sarana gitu. Hanya sekedar sarana alat. Jadi alat itu ya jangan melupakan apa yang menjadi tujuan. Sebagai contoh misalnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah bikin misalkan pisau, bikin ya alat-alat yang lain lah gitu. Tentu kita tidak terjebak kepada alat, kan? Tapi kemudian melupakan tujuan dibalik dibuatnya alat tadi. Tetapi ketika kita menggunakan alat tadi, kita selalu berorientasi kepada apa tujuannya. Ya, sama peringatan Maulid Nabi juga. Nah, ini mungkin yang menjadi PR-nya. Ketika orang kemudian mencukupkan dengan peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Sama dengan, alhamdulillah nih saya sudah punya nih pisau. Nah, persoalan berikutnya, ini buat apa nih pisau ini? Orang capek-capek bikin pisau, beli pisau, ngadain pisau. Cuma bangga aja punya pisau gitu. Nggak digunain, kan tidak sampai pada tujuannya. Sama juga dengan peringatan Maulid Nabi. Ketika orang merasa cukup dengan peringatan Maulid Nabi, akhirnya peringatan Maulid Nabi menjadi sesuatu rutinitas tiap tahun. Tapi kemudian nihil dari sisi buah yang ingin diraih. Padahal kalau kembali kepada spirit awal dari perayaan atau latar belakang perayaan Maulid Nabi, tidak lain adalah untuk tadi menumbuhkan kembali kecintaan, menumbuhkan kembali ke penghormatan, pengagungan kepada baginda Rasul yang memang beliau adalah sosok yang agung, sosok yang mulia, sosok yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita sebagai umat. Ini latar belakang dan sesuatu yang menjadi tujuan dari peringatan Maulid Nabi. Nah, sehingga oleh karena itu para jamaah sekalian, tentu kita harus memilah gitu ya, antara peringatan Maulid Nabi adalah sebagai sarana, sebagai alat, sebagai cara, dan kemudian tidak melupakan apa yang menjadi tujuan dari diadakannya sarana tadi. Tidak kemudian terjebak kepada menjadikan sarana itu sebagai tujuan. Sementara yang seharusnya menjadi tujuan, jadi dilupakan. Dan inilah yang berhasil diwujudkan dari perayaan peringatan Maulid Nabi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Secara faktual, buahnya itu apa? Kemenangan kaum muslimin berhasil membebaskan Masjidil Aqsa, Yaum Al-Quds. Nah, karena apa? Karena tadi ketika orang lupa, dia diingatkan. Kalau orang sudah ingat, begitupun juga sama orang yang tidak tahu menjadi kenal. Kalau sudah kenal, sudah ingat, maka harapannya berikutnya kecintaan. Tumbuhnya kecintaan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu
acara atau forum di malam hari ini pun, ya kita tidak sekedar forum ngumpul, kemudian mendiskusikan, tetapi di balik diskusi pembahasan itu ujungnya apa? Ingin di dalam hati kita itu ada tumbuh kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah cukup sampai kepada cinta? Ternyata belum selesai. Gitu. Jadi orang peringatan Maulid Nabinya sudah, terwujud cintanya sudah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah cinta yang tumbuh atau yang sudah terwujud itu menjadi cinta yang sesungguhnya, cinta yang hakiki? Kenapa pertanyaan itu para jamaah? Karena ya kita kan kenal juga ya zaman sekarang itu ternyata cinta itu ada juga cinta palsu. Artinya apa? Dia tidak cinta. Hanya klaim. Sama dengan begini. Saya umat Rasulullah. Kami umat Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Rasul mengakui kita sebagai umatnya? Jangan-jangan para jamaah nauzubillah min dzalik. Jangan-jangan kita merasa dan mengakui sebagai umat Rasulullah. Jangan-jangan malah Rasulnya tidak mengakui kita sebagai umat. Karena apa? Karena pengakuan kita sebagai umat Rasul tidak tergambar secara nyata dalam wujud real dalam kehidupan. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR berikutnya. Jadi setelah peringatan Maulid Nabi, kenal sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas sudah dikenalkan ini sejarah Rasul, keagungannya, syariatnya, lalu tumbuh cinta. Setelah cinta, kenal, maka kemudian tumbuh yang berikutnya, makna dari cinta itu. Nah, ini ada beberapa ungkapan dari ulama, ya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang menggambarkan tentang bagaimana nih makna cinta itu. Nah, ini diantaranya. Kita coba tukil kata-kata dari Abu Abdillah Al-Quraisy di dalam risalah Al-Qushairiyah. Abu Abdillah Al-Quraisy di dalam risalah Qushairiyah. Nah, beliau menuliskan begini. Nanti kita coba ambil maknanya gitu. Nah, beliau mengatakan begini, haqiqatul mahabbati anta habba kullaka liman ahbabta fala yabqa laka minka syai'un. Nah, beliau mengatakan begini, hakikat cinta itu adalah engkau memberikan semua yang ada pada dirimu kepada orang yang engkau cintai, sehingga tidak sedikit pun tersisa untukmu. Jadi semuanya dikasihkan. Itu makna cinta hakiki. Jadi Abu Abdillah Al-Quraisy mengatakan, hakikat cinta itu adalah ketika engkau cinta kepada seseorang, maka apapun yang engkau miliki, engkau berikan semuanya kepada yang engkau cintai, sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dirimu. Luar biasa nih. Ini kata-kata yang syarat makna nih, para jamaah. Itu kata Abu Abdullah Al-Quraisy. Jadi ketika kita cinta pada Rasul, itu seperti itu makna cinta itu. Nah, sehingga ini nyambungnya para jamaah dengan sebuah hadis dari Rasulullah. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kalau secara ringkasnya, tidaklah beriman atau tidak sempurna iman salah seorang di antara dirimu, sehingga aku lebih engkau cintai dibanding cintamu kepada dirimu, cintamu kepada bapak ibumu, cintamu kepada anakmu, bahkan cintamu kepada semua manusia. Tidaklah sempurna iman. Nah, ini sabda Rasulullah. Jadi nyambung dengan kata-kata Abu Abdullah tadi. Jadi ketika orang mencintai Rasulullah, sempurna imannya adalah
ketika semua kecintaan itu kepada Rasul. Hingga dirinya pun tidak lebih dia cintai dibanding cintanya pada Rasulullah. Hingga ibu bapaknya tidak lebih dia cintai dibanding cintanya kepada Rasulullah. Hingga anak-anaknya tidak lebih dia cintai dibanding cintanya dia kepada Rasulullah. Bahkan hingga cintanya kepada semua manusia tidak lebih dia cintai dibanding cintanya kepada Rasulullah. Nah, itu sabda Rasul seperti itu. Nah, itu para jamaah kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran, para jamaah bisa membaca surat At-Taubah ayat 24 yang menggambarkan tentang makna ini, ya, makna kecintaan, ya, atau hakikat dari cinta dalam surat At-Taubah ayat 24. Nah, ini saya bacakan sepenggal karena panjangnya ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum al-ayat." Sampai akhir. Nah, kita langsung saja apa maknanya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24 tadi. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatir ruginya, rumah tempat tinggal kalian yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada cinta kalian kepada Allah, Rasulnya, jihad fisabilillah, tunggulah sampai Allah mendatangkan azab. Jadi ini menggambarkan seandainya bapakmu lebih engkau cintai daripada Rasulullah. Seandainya anakmu lebih dicintai dibanding cinta pada Rasulullah. Seandainya saudaramu, hartamu, barang daganganmu, yang mungkin kalau ya bisa disebutin lah semua, sawahmu, kendaraanmu, gedungmu, pekerjaanmu, semua lebih engkau cintai dibanding engkau cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada jihad, maka fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah keputusanku akan datang. Apa keputusan itu? Azab. Ini sejalan nih dengan makna cinta tadi. Jadi itu gambaran itu para jemaah. Jadi artinya apa? Ketika kita sudah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan nampaklah ungkapan rasa cinta itu dalam wujud. Kalau secara sederhananya, ya, saya coba pinjam dari kata-kata Qadhi Iyad. Nah, ini salah seorang tokoh ya kalau sekarang hakim, gitu. Nah, seorang qadhi yang terkenal. Beliau mengatakan begini, bahwa cinta kepada Rasulullah itu gambarannya adalah al-iktida'u bihi wasti'malu sunnatihi wattiba'u aqwali huwa af'alihi wamtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi watta'addabu bi'adabihi. Gambaran cinta itu adalah meneladani beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengikuti ucapan dan perbuatan, menjalankan perintah, menjauhi larangan, berusaha memiliki akhlak seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa ya para jemaah. Jadi buah dari peringatan Maulid Nabi itu ya tumbuh apa tadi? Kenal, sudah kenal menjadi cinta, sudah cinta terwujud dalam bentuk bukti nyata dari cinta. Nah, maka oleh karena itu di kesempatan malam hari ini saya mencoba menukil salah satu kata-kata atau mungkin apa namanya ya bisa disebut pantun, bisa syair, bisa dari Imam Asy-Syafi'i. Para jamaah tentu kenal kan Imam Asy-Syafi'i. Beliau salah seorang imam mazhab yang masyhur di antara mazhabil arba'ah, imam mazhab yang 4. Beliau mengatakan begini, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un."
seandainya cintamu adalah cinta yang benar, tentu engkau akan mentaati Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh orang yang mencintai, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Itu luar biasa. Jadi kalau orang sudah cinta sih nggak banyak. Ya, realitas kan begitu ya para jemaah. Kalau misalnya anak kita ini sudah demen cinta pada idolanya, ya udah, nggak usah diterangin lagi, nggak usah diberikan penjelasan, nggak usah diuraikan kenapa alasan. Pokoknya apa yang dikerjakan oleh idolanya, bisa jadi dia tidak pernah mikir lagi, langsung aja ikut fenomena. Itu karena apa? Ya, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i begini. Jadi memang ketika orang sudah betul-betul mencintai, la tahu, dia akan ikut apapun yang dilakukan, apapun yang ada pada orang yang dia cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena sungguh orang yang mencintai itu pasti akan mentaati orang yang dicintai. Karena sungguh orang yang mencintai muti'un, dia akan mengikuti apapun yang ada pada yang dia cintai. Jadi, para jamaah sekalian, ketika kecintaan itu kepada memang sosok yang wajib kita cintai. Di mana cinta kepada Rasulullah ini bukan soal rasa saja. Mungkin para jamaah urutannya kan tadi sudah kenal, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, mungkin urutannya begitu. Kenal, sayang, cinta. Lalu sudah cinta, pasti akan ngikut saja. Nah, kepada Rasulullah itu bukan sekedar urutan yang memang alamiahnya begitu, tetapi bahkan memang harus ditumbuhkan dan wajib hukum. Jadi ketika orang belum kenal, ya harus kita kenalkan. Ketika orang sudah kenal, kita dorong, semangati untuk apa? Untuk mencintai. Karena wajib hukumnya. Nah, dari mana para jamaah sekalian kita memahami bahwa wajib? Karena memang diperintahkan oleh Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memuji, menjanjikan pahala bagi yang cinta, bagi yang membuktikan cintanya kepada Rasulullah dengan mengikuti Rasul. Ini para jamaah bisa membaca dalam surat Ali Imran di luar Zoom ketika ada kesempatan luang. Kita buka di dalam surat Ali Imran ayat 31 tentang kecintaan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahu adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah, in kuntum, seandainya engkau tuhibbunallah, mencintai Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah." Jadi ketika kita sudah cinta pada Rasul, lalu mengikuti Rasulullah, hakikatnya adalah wujud dari kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya itu menjadi sesuatu yang harus ditumbuhkan. Kenapa? Karena kemudian Allah menjanjikan, barang siapa yang mencintai Allah, di ayat tadi, yuhibbukumullah. Yang pertama, maka Allah akan mencintaimu. Artinya apa para jamaah sekalian? Ketika di dalam ayat ini Allah menyebut, maka aku akan mencintaimu. Berarti mencintai Allah dengan mengikuti Rasul itu sesuatu yang diperintahkan. Jadi faidahnya seperti itu. Artinya kalau Allah kemudian misalnya, andaikan engkau melakukan ini, maka aku akan masukkan ke neraka jahanam, misalkan. Itu berarti pekerjaan tadi sesuatu yang dicela oleh Allah.
Kalau Allah mencela, maknanya berarti Allah melarang perbuatan itu. Nah, sementara tadi Allah menjanjikan, siapa yang mencintaiku, ikutilah Rasulullah, maka yang pertama yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Berarti apa yang menyebabkan Allah mencintaimu? Karena kita cinta pada Allah dengan mengikuti Rasulullah. Nah, kalau Allah mencintai itu ada sesuatu yang baik, berarti mencintai Allah dengan mengikuti Rasul adalah sesuatu yang baik. Maka oleh karena itu, yang pertama, yuhibbukumullah. Jadi kalau kita sudah cinta kepada Allah, mengikuti Rasulullah, tidak mungkin mengikuti Rasul kalau tidak cinta Rasul. Tidak mungkin cinta Rasul kalau tidak kenal kepada Rasul. Maka yang pertama Allah janjikan, yuhibbukumullah. Aku, nah, yaitu Allah, akan mencintai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janjinya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir, dan akan mengampuni lakum kepada dirimu dzunubakum, dosa-dosa. Itu janjinya. Dua para jemaah sekalian. Satu, Allah mencintai. Dua, Allah akan mengampuni dosa. Nah, yang dua-duanya ini para jemaah sekalian, janji yang menggambarkan bahwa apa yang bisa diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan itu? Mencintai, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga poin yang terakhir barangkali dalam pembahasan atau apa namanya sharing lah begitu ya di kesempatan malam hari ini. Nah, maka ketika kita sudah memahami ya, bahwa Rasulullah adalah suri tauladan, kita mencintai beliau, mencintainya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Beliau adalah suri tauladan. Nah, maka poin yang terakhir dari apa yang apa namanya ingin diwujudkan dari adanya peringatan Maulid Nabi itu adalah setelah kita kenal, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka mengikuti, mensuri tauladani, maka buah dari atau ujung gitu ya, akhir yang ingin diwujudkan itu adalah mewujudkan gambaran suri tauladan itu dalam keseharian kita. Itu adalah makna dari peringatan Maulid Nabi. Yang kita tentu paham para jamaah sekalian, mewujudkan gambaran mensuri tauladani dalam keseharian ini ya sepanjang zaman, sepanjang masa kan. Tidak sekedar kapan saja. Karena apa? Menjaga kecintaan kepada beliau, yaitu harus sepanjang hayat kita. Tentu ketika bicara poin yang terakhir ini sangat luas. Tetapi setidaknya ada beberapa gambaran praktis lah gitu ya. Gambaran praktis. Kalau bicara mensuri tauladan itu sangat sangat luas sekali. Gitu ya. Paling tidak ada gambaran praktis yang mudah-mudahan. Ini adalah ungkapan apa kecintaan yang sesungguhnya dari kita kepada sosok suri tauladan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Gambaran yang pertama, orang yang mencintai, maka dia pasti akan banyak menyebut nama yang dicintai. Dengan cara apa para jemaah sekalian? Mendawamkan, membacakan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini sebagaimana ungkapan man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia banyak menyebutkan namanya. Gitu. Itu hukum-hukum alam mungkin ya, sunatullah. Coba kalau anak kita senang, anggap saja misalnya eh, ya siapalah gitu ya, sosok ya pasti senang dia mengobrolkan, pasti dongeng tentang artis itu, tentang ya karena itulah gambaran cinta. Nah, jadi ketika secara praktis, ketika kita cinta pada Rasulullah, pasti ini akan banyak menyebutkan namanya. Kita banyak menyebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, membacakan sholawat. Bahkan ya tentu ya bukan sekedar bicara dari sisi banyak menyebut, membacakan sholawat juga ya bermakna ibadah kan. Juga dijanjikan oleh baginda Rasul. Man sholla alayya kana ma'i fil jannah. Man siapa orangnya sholla yang bersolawat alayya kepadaku, kana maka ada orang tadi ma'i bersamaku fil jannah di surga. Jadi poin yang pertama ini bukan sekedar banyak menyebut ternyata, tetapi di balik itu ada faidah apa? Insya Allah akan mengantarkan kita bersama-sama. Kalau bersama-sama kan pasti berjumpa. Dan bukan hanya berjumpa, tetapi bersama. Dengan siapa? Dengan yang kita cintai, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil jannati, di surga. Itu yang pertama ya para jamaah sekalian. Ini yang praktis. Nah, kemudian yang kedua, ya, setelah banyak menyebut sebagai gambaran cinta, yang kedua hakikat dari cinta yaitu al-ittiba, mengikuti. Seperti yang sudah dibahas tadi. Mengikuti yang dicintai. Jadi ketika orang sudah cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan selalu berusaha menghubungkan dirinya dengan Rasulullah. Aku mau makan, gimana nih makannya Rasulullah? Aku mau tidur, gimana cara tidurnya Rasulullah? Aku mau berpakaian, gimana Rasulullah mengajarkan berpakaian? Aku nih mau melakukan sesuatu, bagaimana Rasulullah melakukan sesuatu? Sehingga selalu al-ilmu qoblal satu diawali dengan dia tahu dulu dalam segenap hal. Dan ini secara praktis ya para jemaah. Ya dari hal-hal yang kecil lah. Nanti menjadi kebiasaan, nanti bertingkat menjadi perkara yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Itu yang kedua. Kemudian secara praktis yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, senantiasa bagi orang yang mencintai Rasulullah, dia berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya. Menghidupkan jalan hidupnya atau sunnah. Dan ini memang sejalan dengan hadis Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku berarti dia mencintai. Man ahabbani, siapa yang mencintaiku ke surga. Luar biasa ya. Ini ujungnya surga. Dan di surganya bukan sendirian, tapi bersama. Surga itu luar biasa. Bersama-sama Rasul juga kenikmatan yang lebih luar biasa. Menghidupkan sunnah-sunnah. Banyak sunnah-sunnah Rasul itu. Ya termasuk ya diantaranya tolabul ilmu para jamaah sekalian. Yang kita hadir di Zoom, gitu, yang menyempatkan waktu untuk kita berkumpul, mendiskusikan tentang topik-topik keagamaan. Ini diantara sunnah Rasulullah, ajaran Rasul, jalan hidup Rasulullah. Termasuk juga ya, amalan-amalan ibadah nafilah gitu. Mungkin berzikir, berdoa, gitu. Sholat sunnah, gitu. Saum sunnah dan lain sebagainya. Ya, itu hal praktis yang ketiga. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat
adalah berusaha untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagai sosok contoh dalam segala hal yang kita sebut sebagai uswatun hasanah, sebagai sosok suri tauladan yang baik. Artinya, lebih dari menghidupkan sunnah-sunnahnya, tetapi segenap hal selalu dikaitkan dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, dan ini memang para jemaah sekalian, hal praktis ini, yang pertama tadi banyak menyebut, yang kedua al-ittiba, senantiasa berusaha untuk ikut sebagai bentuk cinta kepada yang dicintai. Kemudian yang ketiga menghidupkan sunnah, yang keempat menempatkan beliau sebagai suri tauladan. Ini sebetulnya para jemaah sekalian adalah kalau disebut dengan apa namanya cabang ilmu kebiasaan gitu. Jadi membiasakan, bukan ilmu teori, ilmu praktis, membiasakan. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa gimana caranya agar kita terbiasa kita mendawamkan membaca sholawat, ya rumusnya sederhana, ya baca banyak-banyak saja baca sholawat. Ya karena ini memang semuanya hal yang sifatnya fi'liyah, practicable, hal yang praktis. Jadi memang tidak ada bagaimana kiat untuk menumbuh tadi misalnya, bagaimana kiat untuk menumbuhkan keinginan mengikuti Rasulullah, ya memang harus ya kerjakan saja, berusaha membiasakan. Bagaimana kiat agar saya rajin sholat duha, ya biasakan sholat duha. Mungkin dari yang pertamanya malas-malesan, paksakan, terus akhirnya menjadi kebiasaan, dan pada titik tertentu merasa kehilangan ketika tidak mengerjakan. Nah ini barangkali para jamaah yang dirahmati oleh Allah, beberapa hal yang menjadi hakikat gitu ya, penting dari peringatan Maulid Nabi. Nah, terlepas dari apakah orang setuju dengan judul peringatan Maulid Nabi atau tidak, tapi sesungguhnya esensi dari latar belakang adanya peringatan Maulid Nabi ini sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam. Gitu. Bahwa kenal kepada beliau adalah sesuatu yang sangat penting. Bahwa setelah kenal menjadi cinta adalah sesuatu yang sangat penting. Bahwa ketika sudah cinta lalu tumbuh keinginan untuk mensuri tauladani, itu juga adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, sehingga oleh karena itu ketika bicara esensi tadi, maka tidak akan pernah lekang oleh zaman. Sampai akhir zaman pun ya ternyata memang mengingat, mengenalkan sosok baginda Rasul adalah sesuatu yang relevan dan senantiasa penting. Itulah barangkali para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa disampaikan. Mungkin mohon maaf kalau kepanjangan gitu ya. Gitu, apa yang bisa disampaikan, dan yang terakhir tentu mohon maaf banyak kekurangan tentu dalam penyampaian materi yang sebetulnya ini sangat luar biasa. Orang mendiskusikan tentang kelahiran baginda Rasul dan semua hal yang ada di balik itu, saya yakin tidak akan selesai dengan satu kali pertemuan. Dan ketika bicara Rasulullah, karena beliau adalah sosok suri tauladan, sosok sempurna, sosok manusia yang sempurna, tentu tidak akan pernah habis waktu, tidak akan pernah cukup waktu untuk membahas kehebatan baginda Rasul. Sehingga mudah-mudahan para jamaah sekalian, ya, walaupun bulan Rabiul Awalnya nanti sudah berlalu, walaupun suasana peringatan Maulid Nabi sudah berlalu, sebetulnya mengingat Rasulullah, mengenalkan Rasul, mencintai beliau, mensuri tauladan dari beliau adalah sesuatu yang harus selalu dijaga sepanjang waktu.
Demikian barangkali para Bapak Ibu beserta Ustadz, moderator, mohon maklum dan maaf apabila tentu banyak kekurangan dalam pemaparan materi pada kesempatan ini. Terakhir, saya tutup dulu dengan usikum wa nafsi bitaqullah. Akhirul kalam, wallahumma fiqil aqamit thoriq, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat hijrah semuanya. Alhamdulillah jazakumullah khair kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga apa-apa yang disampaikan kepada kita semua bermanfaat bagi diri kita dan juga insya Allah juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Karena ketika kita mendengar suatu ilmu, betulnya ada kewajiban untuk kita memberitahu kepada teman-teman terdekat kita terlebih dahulu, keluarga, ya seperti itu. Jadi semoga apa-apa ilmu yang telah didapat itu bermanfaat dan berkah. Ziyadatul khair. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, Ustadz, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kayaknya kelihatan dari muka-muka sahabat hijri ini kayak masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, kayak gitu. Terkait tentang mungkin peristiwa atau momentum dari Maulid Nabi itu sendiri. Ya, atau kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kepada sahabat hijrah yang ingin bertanya atau mendiskusikan terkait materi kita pada malam hari ini, silahkan bisa disampaikan secara langsung dan boleh di open mic-nya ataupun secara obrolan ya di chat boleh. Oke, di sini ada pertanyaan pertama dari Kak Deni W. Ya, izin membacakan Ustadz. Bismillah, Pak Ustadz, izin bertanya, sholawat yang afdol itu yang mana? Atau yang mana sih sholawat yang kepada Nabi Rasulullah SAW itu yang afdol? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas responnya. Terkait dengan sholawat minimal sebagaimana insya Allah sudah kita kenal ya. Kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu minimal itu. Itu apa namanya? Ya standar lah gitu. Nah, adapun terkait dengan afdol memang banyak kaul, banyak keterangan yang menyebutkan itu. Namun di antara yang masyhur itu adalah yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Ya, seperti yang kita bacakan ketika tasyahud akhir pada saat sholat. Mungkin insya Allah kalau disebut tasyahud akhir mungkin udah pada hafal ya. Yang ketika duduk akhir, ketika mau menutup sholat kan kita membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu di antara sholawat yang paling afdol. Jadi bersolawat kepada Rasulullah termasuk bersolawat kepada bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam, yang ya hakikatnya juga bapak dari kita semua. Itu mungkin Allah a'lam.
Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Wah, sini Masya Allah ya, langsung ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini juga dari Kak Deni juga, Ustadz. Tapi kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Di sini ada Kak Latif. Izin membacakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah merayakan Maulid Nabi itu benarkah sesuatu yang bid'ah? Seperti itu, Ustadz. Sebetulnya tadi sudah sedikit dibahas ya sama Ustadz. Tapi insya Allah mungkin bisa didetailing Ustadz untuk pertanyaannya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, yang disebut dengan bid'ah itu adalah mengada-adakan dalam ibadah, gitu ya. Dalam hal yang bersifat ritual. Jadi ketika tadi kita tidak boleh melupakan antara mana yang menjadi alat dan mana yang menjadi tujuan. Jadi ketika kita mengadakan atau membeli, membuat, anggap saja pisau, kita jangan merasa puas, gitu, merasa sudah selesai ketika pisaunya sudah ada, dan bahkan kemudian mengutamakan pisau, tapi lupa kepada apa sebetulnya tujuan yang ada di balik pisau. Artinya sesungguhnya pisau itu hanya sekedar alat, tapi yang menjadi tujuannya adalah apa fungsi dari pisau itu, untuk apa pisau itu ada. Nah, begitupun peringatan Maulid Nabi. Jadi bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang secara sharih, secara tegas tidak menyuruh kita untuk peringatan Maulid Nabi itu, tidak. Nah, bahkan kalau mengambil bunyi dari salah satu hadis, beliau malah mengatakan begini, la tutruni kama atrotin nasoro Isa ibna Maryam. Janganlah engkau mengkultus individukan kepada diriku sebagaimana Isa yang dikultuskan oleh orang-orang Nasoro, sebagaimana mereka mengkultuskan Isa ibnu Maryam, anak laki-laki dari Maryam. Artinya ketika peringatan Maulid Nabi itu kita tempatkan sebagai atau anggap sebagai sesuatu ritualitas ibadah, yaitu bid'ah. Sementara melupakan kedudukan peringatan Maulid Nabi itu adalah sarana, adalah alat, adalah wadah, ya, hanya sekedar alat untuk cara mengingatkan orang, menumbuhkan kecintaan orang, menumbuhkan keinginan dan menempatkan beliau sebagai suri tauhid. Artinya, ketika posisi peringatan Maulid Nabi itu kita tempatkan sebagai itu, seperti halnya juga spirit dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebagaimana juga kata-kata dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengenalkan atau kebiasaan untuk mengenalkan sosok baginda Rasul, maka tentu itu adalah perkara yang tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan apa yang menjadi syariat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tinggal kemudian artinya apa para jamaah, tinggal ya seperti apa gitu ya, mungkin ya peringatan Maulid Nabi itu keberadaan, apakah ditempatkan sebagai sebuah ritualitas ibadah ataukah tidak. Tetapi kalau ditempatkan sebagai atau diyakini dan kemudian dikerjakan sebagai sebuah ritualitas ibadah, ya bid'ah. Jadi tinggal kemudian ya melihat sama dengan begini mungkin para sebetulnya yang namanya tradisi mudik lebaran, anjang sana, halal bihalal itu bid'ah tidak? Nah, sama dengan begitu. Nah, ketika itu ditempatkan sebagai ritualitas ibadah, ya bid'ah. Tapi ketika yang namanya tradisi halal bihalal itu adalah sarana untuk
merekatkan tali ukhuwah, ya, saling maaf-maafkan, yang menjadi media yang memang dibolehkan oleh syariat. Padahal kan bukan hanya di zaman Rasul, yang disebut halal bihalal itu bahkan pada zaman sekarang pun halal bihalal itu hanya tradisi di Nusantara saja mungkin, dan sekitar. Kalau di Eropa, di Timur Tengah tidak dikenal halal bihalal itu. Tradisi halal bihalal itu tidak ada. Ya, mungkin lebih lokal lagi. Apalagi misalnya kalau bicara mudik, tradisi mudik, mungkin hanya di Indonesia saja mudik itu adanya. Jangan-jangan di Malaysia tidak ada mungkin saja mudik lebaran itu. Ya. Tetapi ya, ketika itu hanya sekedar media sarana untuk orang bertemu, bersilaturahim, saling memaafkan, saling berdoa, mendoakan. Nah itulah yang secara syariat tidak menjadi persoalan gitu ya. Karena hanya sekedar sarana. Nah, sehingga oleh karena itu memang nanti ketika misalnya peringatan Maulid Nabi sampai berlebih-lebihan lah gitu ya. Sampai misalnya ada ritualitas tertentu yang ya itu kemudian diyakini sebagai bentuk ritual, yaitu yang menjadi persoalan. Tapi kalau kemudian misalnya judul peringatan Maulid Nabi, isi di dalamnya adalah kajian, orang mendiskusikan, mungkin membacakan sirah Rasulullah, mengenalkan sosok beliau. Bisa juga misalnya kalau sekarang dengan teknologi ada dalam bentuk nonton bareng bagaimana film perjuangan gitu ya, Islam di masa lalu. Ya itu di masa Rasul kan tidak ada itu nonton bareng. Teknologi juga belum dikenal di zaman Rasul. Nah, tetapi ketika itu ditempatkan sebagai media sarana ya, dengan tujuan adalah mengenalkan sejarah beliau, gitu ya, menumbuhkan kecintaan kepada beliau, ya dari sisi sarana ya tidak menjadi persoalan. Ya. Jadi memang akhirnya para jamaah memang ya kita perlu lihatlah gitu ya. Secara umum seperti itu, hanya memang kasuistis. Boleh jadi di satu tempat memang wah ini nggak pas nih peringatan Maulid Nabinya kok begini gitu ya. Gitu. Jadi bukan dari sisi momen peringatan Maulid Nabinya, ya caranya mungkin yang akhirnya ya tadi orang terjebak sibuk dengan alat tapi lupa menempatkan alat sebagai alat dan lupa kepada tujuan dari adanya alat itu. Mungkin secara ringkas seperti itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya kepada yang bertanya. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan yang datang dari Kapopah Yudia. Tanya bagaimana hubungan meneladani Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya yang datang dari Kapopah Yudia. Tafadhol Ustaz. Bisa diulang ya, tadi terputus nih. Oh, mohon maaf Ustaz. Jadi pertanyaannya itu bagaimana sih hubungan meneladani kasih sayang Nabi dalam bingkai kasih sayang guru kepada muridnya? Seperti itu Ustaz. Ya, kasih sayang guru kepada muridnya. Saya agak bingung nih dengan pertanyaannya. Tapi mungkin terkait dengan cinta dan kasih sayang gitu ya. Jadi beliau memang di antara akhlak yang diajarkan ya, kepada kita itu adalah akhlak kepada sesama saudara, ya, kepada sesama kaum muslim. Ini bagaimana beliau kemudian menempatkan beliau dengan umatnya ketika itu dengan istilah sahabat. Jadi beliau tidak menyebut diri sebagai nabi, sahabat sebagai anggap saja umat atau kaumnya. Tapi beliau memposisikan sahabat kepada para kaum muslimin lain, sahabat. Nah,
dari sisi ini salah satu akhlak yang sesungguhnya diajarkan oleh beliau, yaitu akhlak sahabiah. Nah, kalau istilah Sundanya itu panggil gisik. Ya, jadi mungkin banyaklah ada ringan sama dijinjing, berat sama dipikul gitu. Ketika satu dicubit, merasakan yang lain dicubit gitu. Nah, itu gambaran bagaimana muslim dengan muslim yang lain. Al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lain laksana satu tubuh. Ya, yang namanya tubuh, kalau tangan sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Dengan misalnya mata berair, kepala pening, badan demam. Nah, itu di antara akhlak yang diajarkan oleh beliau kepada sesama kaum muslim. Dan lebih khusus lagi bagaimana akhlak ketika seorang muslim kepada yang lebih tua, yang tua kepada yang muda. Murid kepada guru, guru kepada murid. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Ya, salah satu contoh bagaimana hubungan antara yang muda kepada yang tua. Dalam bahasa sederhananya, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Kalau disandingkan kepada murid dan guru, guru menyayangi muridnya, murid menghormati guru. Begitupun kepada orang tua dan anak. Anak ya, berbakti, berbuat baik, menghormati orang tuanya, orang tua menyayangi anak. Sehingga kemudian secara detail ya, dijelaskan di dalam keterangan nas gitu ya, atau dalil. Ada dengan birrul walidain, gitu, menghormati atau berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian tanggung jawab orang tua mendidik, ya, menyayangi, menafkahi anaknya. Lebih detail seperti itu. Begitupun juga antara murid dan guru. Ya. Sehingga bagaimana misalnya digambarkan para jamaah bahwa dari sisi hubungan antara anak dan orang tua dan anak, ya, ataupun murid dengan guru, nah itu digambarkan bahwa sesungguhnya keberkahan dunia ada pada orang tua. Sesungguhnya keberkahan ilmu ada pada guru. Jadi ini kalimat yang menggambarkan kalau kita sebagai anak ingin kehidupan dunianya berkah, maka kuncinya adalah kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Jadi kalau para jamaah sekalian kita ingin ya, dunia kita berkah, nah, misalnya usaha kita berkah, gitu ya, harta kita berkah, perniagaan kita berkah, pekerjaan kita berkah. Ya, berbaktilah kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, sementara kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu kita bermanfaat, ilmu kita ya diamalkan, ilmu kita berkembang, maka berbuat baiklah kepada guru. Nah, ini contoh gitu ya, bagaimana Rasulullah mengajarkan hubungan antara murid dengan guru. Sehingga ketika setiap posisi mengenal apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sebagai murid dia mengenal apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagaimana diajarkan Rasulullah. Sebagai guru juga dia tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagaimana diajarkan Rasulullah, maka akan terciptalah pola hubungan murid dengan guru sebagaimana pola hubungan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang itu akan membawa keberkahan bagi semua. Nah, maka memang para jamaah sekalian, ya, hikmah dari semua ajaran Rasulullah itu adalah keberkahan. Keberkahan. Semuanya adalah membawa kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Kasih sayang. Ya kan dalam kalimat Al-Quran disebutkan secara ringkas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kasih sayang bagi segenap alam. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi kasih sayang bagi seluruh
alam. Nah, yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga secara sederhananya adalah ya, hubungan antara murid dan guru itu adalah seperti hubungan antara yang di bawah dengan yang di atas, yang muda dengan yang tua. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Barangkali secara ringkasnya seperti itu. Jadi mungkin perlu memang pembahasan secara lebih rinci, berarti bagaimana akhlak seorang guru, seorang pengajar, seorang ustadz, begitupun juga bagaimana akhlak sebagai seorang murid ketika dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khair pada Ustaz A.A. Fahrul Raji yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan di kolom chat. Dan kepada sahabat hijrah semuanya, mohon maaf untuk pertanyaan yang mungkin belum saat ini terjawab, karena waktu kita ada 5 menit lagi, dan ini akan kita berikan kepada gurunda kita semua untuk memberikan closing statement-nya untuk kajian kita pada malam hari ini, khususnya pada materi memaknai peristiwa Maulid Nabi Rasulullah SAW. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga dimaafkan, dan juga mohon disimak gitu ya closing statement yang insya Allah akan diberikan oleh gurunda kita semua. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz A.A. Fahrul Raji, padanya kami silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi dilatar belakangi tidak lain oleh adanya kewajiban kita. Wajibuna nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dilatar belakangi oleh kewajiban kita sebagai umat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana diwajibkan atas kita semua al-imanu bihi, kita wajib beriman kepada beliau. Mahabbatuhu, kita wajib mencintai beliau. Ta'zimuhu, kita wajib mengagungkan beliau. Ya. Ihya sunnatihi, kita diwajibkan untuk menghidupkan sunnah beliau. Iktsarus sholawati, kita pun diwajibkan untuk memperbanyak bersolawat kepada beliau. Ittiba'u manhajihi, kita pun diwajibkan untuk mengikuti manhaj beliau. Warasatu risalatihi, kita pun diwajibkan untuk mewarisi risalah. Yang kewajiban ini kemudian ya secara garis besar kita nampakkan dalam kehidupan ini dalam bentuk tasdiquhu fima akhbaro. Kita benarkan apapun yang disabdakan Rasulullah tanpa reserve. Sama seperti halnya anak kecil kepada idolanya. Dia tidak pernah bertanya, kenapa sih, ngapain idola saya melakukan ini? Ya, pokoknya udah benar, dan itu dari idola sumbernya. Tasdiquhu bima akhbaro. Ya. Dengan pembenaran itu ta'atuhu bima amaro. Mentaati semua perintahnya, semua ajaran. Istinabu manaha anhu, meninggalkan apapun yang dilarang. Yang ujungnya tidak lain adalah la na'budullaha illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasul. Sehingga mudah-mudahan para jamaah sekalian, inilah sesungguhnya ujung dari tujuan peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi adalah sarana, adalah alat. Jadi orang memang tidak selayaknya untuk menjadikan alat sebagai tujuan. Sibuk dengan alat sementara lupa dengan tujuan. Kalau itu yang terjadi, tentu akan menjadikan momen ini hanya sekedar rutinitas yang tidak
memberikan bekas apapun bagi kehidupan kita. Kita tidak berharap seperti itu. Ya, termasuk juga pada malam hari ini, kita pun juga berharap walaupun dengan waktu yang singkat, kita bertemu, kita secara singkat mengungkap keistimewaan sosok baginda Rasul. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini akan menumbuhkan rasa kenal, setelah kenal menjadi cinta, setelah cinta kemudian menempatkan beliau sebagai suri tauladan, setelah sosok beliau sebagai suri tauladan mendorong kita untuk menampilkan diri sebagai orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita jalan ke arah sana. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali mudah-mudahan menjadi pengingat dan bermanfaat bagi kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khair Ustadz atas closing statement yang begitu luar biasa dan menyentuh hati kita semua. Semoga apa-apa yang telah disampaikan sekali lagi bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah, dari closing statement tadi juga sekaligus menjadi tanda ya berakhirnya kajian kita pada malam hari ini. Seperti itu. Jadi momentum Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan suatu bentuk ya bermuhasabah diri kita untuk senantiasa tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita semua, yaitu untuk mengenal, dan juga dari gerbang pengenalan itu kita akan menjadi lebih sayang kepada Rasulullah SAW. Dan ketika kita sudah cinta kepada Rasulullah SAW, apapun itu ya, jika memang itu datang dari Rasulullah SAW, kita siap berjuang dan berkorban. Dan jangan jauh-jauh ya sahabat hijrah semua, gimana sih cara mencintai Rasulullah itu. Dan insya Allah perkumpulan kita pada malam hari ini juga suatu jalan ya yang dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk senantiasa menjadi umat yang kelak insya Allah diakui oleh Rasulullah SAW, dan juga sebagai bukti bahwa kita itu betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Amin ya robbal alamin. Demikian agenda kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada sahabat hijrah yang telah menghadiri kajiannya dari awal sampai akhir. Dan juga terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada gurunda kita semua yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya mungkin untuk menyampaikan materi yang luar biasa. Semoga gurunda kita semua disehatkan selalu dan juga keluarganya juga disehatkan selalu ya. Insya Allah juga sahabat-sahabat hijrah juga ke depannya diistiqomahkan di jalan kebaikan. Lelahnya kita, capeknya kita, insya Allah ya dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah lelahnya kita itu tidak ada apa-apanya ya dibandingkan perjuangan Rasulullah SAW yang memperjuangkan agama kita dan memperjuangkan kita sebagai umatnya. Demikian, terima kasih banyak atas segala perhatian. Saya segalaku moderator atau MC pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau perilaku yang terlihat ya kurang enak di hati. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah semua. Jazakallah khair.